Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, NIM 2011054. Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Baiklah, sesuai dengan judul video ini, saya akan membahas tentang konflik agama dan penyebab terjadinya kasus terorisme. Mata kuliah Psikologi Agama, dosen pengampu Ibu Puri Handayani, MA. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi konflik agama. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Kata agama dapat juga didefinisikan sebagai perangkat nilai-nilai atau norma-norma ajaran, moral, spiritual, kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi bisa diartikan konflik agama adalah suatu pertikaian antar agama, baik antar sesama agama maupun dengan agama lain. Contoh konflik antar agama yang pernah terjadi: 1. Konflik Poso. Konflik ini membuktikan bahwa perbedaan kepercayaan menyulut konflik yang meluas. Konflik Poso menjadi salah satu konflik yang berlangsung lama. 2. Konflik Ambon adalah konflik antar agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999. Merupakan sebuah konflik berdarah antara kaum Muslim dan Nasrani yang menghuni wilayah tersebut. Konflik tersebut dipicu oleh insiden pemalakan yang dilakukan oleh dua orang Muslim terhadap warga Nasrani sebagai penyebab konflik sosial paling umum. 3. Konflik Tolikara. Konflik ini terjadi karena umat Gereja Injil Indonesia menyerang umat Islam yang sedang sholat Idul Fitri di markas Korem di Tolikara dan aparat keamanan tidak berdaya menghadapi masa Gidi. 4. Konflik Aceh. Konflik ini terjadi di daerah Singkil tahun 2015. Konflik ini terjadi karena adanya penyerangan terhadap rumah ibadah yang tidak memiliki izin. 5. Konflik di Lampung Selatan. Juga pernah mengalami konflik antar agama, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Kalianda, terjadi konflik berdarah yang melibatkan masyarakat Desa Balinuraga dan Desa Agom. Desa Balinuraga mayoritas dihuni oleh penduduk dengan agama Buddha, sedangkan Desa Agom mayoritas dihuni umat Muslim. Penyebab yang menyulut konflik ini adalah adanya gadis desa Agom yang digoda oleh pemuda dari Desa Balinuraga. Kejadian tersebut lalu menyulut amarah warga Desa Agom sehingga menggunakan cara kekerasan dengan menyerang warga Balinuraga. 6. Konflik Situbondo. Konflik ini terjadi tahun 1996. Kerusuhan ini terjadi karena warga tidak puas atas hukuman yang diberikan kepada seorang penista agama Islam. 7. Konflik Sampang atau pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah PS penganut Islam Syiah. Konflik antar agama yang selanjutnya terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Konflik ini sebenarnya sudah berlangsung lama, sejak tahun 2004. Klimaksnya adalah aksi pembakaran rumah Ketua Ikatan Jamaah Al-Bait atau Ijabi dan 2 rumah jamaah Syiah, serta sebuah musola yang digunakan sebagai sarana ibadah. Aksi tersebut dilakukan oleh sekitar
500 orang yang mengklaim diri sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya yaitu definisi terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Penyebab terjadinya kasus terorisme, ada dua faktor yang menjadi alasan atau penyebab terjadinya aksi terorisme dan aksi kekerasan, yaitu satu, adanya sebagian orang yang merasa diperlakukan tidak adil, sistem hukum yang ada atau negara tidak memihak ke mereka, perasaan diperlakukan tidak adil, baik secara sistem hukum maupun kebijakan negara. Itu yang membuat mereka merespons dengan melakukan aksi teror. 2. Mereka terpengaruh dengan paham agama yang dipahami secara tidak pas sehingga dijadikan justifikasi untuk melakukan aksi teror. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.